Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawir. Saya berasal dari program studi ekonomi syariah dengan NIM 2320203860202065. Baik, di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya sebagai tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian kualitatif dengan dosen pengampu Ibu Umaymah MEI. Adapun judul penelitian saya, analisis biaya produksi dan proporsi hasil dalam akad musyawarah pada petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Mattombong, Kecamatan Matirosompe, Kabupaten Pinrang. Adapun latar belakang penelitian saya, pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama di wilayah agraris seperti Kabupaten Pinrang. Desa Mattombong menggantungkan perekonomiannya pada sektor pertanian, khususnya komoditas padi. Namun, mayoritas petani di desa ini tidak memiliki lahan sendiri dan hanya bertindak sebagai penggarap melalui sistem akad musyawarah, yaitu kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap berdasarkan prinsip ekonomi Islam. Masalah utama yang sering muncul adalah ketimpangan dalam pembagian hasil dan pembebanan biaya produksi yang tidak proporsional. Banyak penggarap menanggung biaya lebih besar dibandingkan pemilik lahan, sementara hasil yang diterima lebih kecil. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip syariah juga menyebabkan akad sering dilakukan secara lisan tanpa kejelasan tertulis. Selanjutnya, adapun rumusan masalah, bagaimana struktur dan komponen biaya produksi dalam akad musyawarah antara petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Mattombong, Kecamatan Matirosompe, Kabupaten Pinrang. Yang kedua, bagaimana proporsi bagi hasil yang diterapkan dalam akad musyawarah di Desa Mattombong, dan apakah proporsi tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan dalam perspektif ekonomi Islam. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama itu menganalisis struktur produksi pertanian yang timbul dalam pelaksanaan akad musyawarah antara petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Mattombong. Yang kedua, mengevaluasi proporsi pembagian hasil panen dalam akad musyawarah serta menilai tingkat kesesuaian dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritis, memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam. Yang kedua, manfaat praktis, memberikan gambaran nyata tentang praktik akad musyawarah di lapangan sebagai pedoman bagi petani dan pemilik lahan menyusun perjanjian kerjasama yang adil dan transparan, menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan lembaga keuangan syariah dalam merancang model pembiayaan pertanian berbasis keadilan dan risk sharing. Selanjutnya, tinjauan putusaka. Yang pertama itu Rasid dan Hamzah. Pada tahun 2023, pelaksanaan akad musyawarah di NREKAM belum memenuhi prinsip keadilan karena tidak adanya kontrak tertulis dan perhitungan biaya yang jelas. Yang kedua, Nur, pada tahun 2021, efisiensi biaya pertanian belum optimal karena kurangnya pencatatan dan minim pemahami terhadap prinsip efisiensi syariah. Yang ketiga, Sari, pada tahun 2023, ketimpangan bagi hasil di sidrap disebabkan kebiasaan lokal yang tidak sejalan dengan prinsip hukum ekonomi Islam. Selanjutnya kita memasuki landasan teori. Yang pertama itu teori akad musyawarah, mengatur kerjasama pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan syariah. Yang kedua, teori biaya produksi, yaitu menganalisis struktur biaya tetap variabel dan total biaya dalam usaha tani. Yang ketiga, teori keadilan distribusi, yaitu menekankan keadilan proporsional berdasarkan kontribusi, risiko, dan manfaat bersama. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama itu pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik akad musyawarah antara petani penggarap dan pemilik lahan. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian saya itu di Desa Mattombong, Kecamatan Matirosompe, Kabupaten Pindrang. Itu saya pilih karena desa ini merupakan salah satu wilayah agraris aktif dengan sistem bagi hasil tradisional. Yang kedua, waktu penelitian. Waktu penelitian direncanakan mulai dari pengajuan judul penelitian sampai terlaksananya laporan penelitian ini. Yang ketiga, fokus penelitian. Yang pertama itu pelaksanaan akad musyawarah.
Yang kedua, struktur dan komponen biaya produksi. Yang ketiga, proporsi pembagian hasil panen. Yang keempat, jenis dan sumber data, yaitu yang pertama itu data primer. Data primer yaitu wawancara langsung dengan petani penggarap, pemilik lahan, tokoh masyarakat, dan penyuluhan pertanian. Selanjutnya data sekunder, yaitu dokumen pendukung seperti laporan desa, data pertanian, jurnal akademik, dan literatur ekonomi. Yang selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Yang pertama itu wawancara mendalam, yaitu untuk menggali pandangan dan pengalaman pelaku akad musyawarah. Yang kedua, observasi langsung, melihat secara nyata kegiatan pertanian dan interaksi antara penggarap dan pemilik. Yang ketiga, dokumentasi, mengumpulkan data pendukung seperti catatan biaya, hasil panen, dan bentuk perjanjian kerjasama. Yang selanjutnya itu uji keabsahan data. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan validitas data dengan cara membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar hasil penelitian objektif dan kredibel. Selanjutnya itu yang terakhir itu teknik analisis data. Yang pertama menggunakan itu reduksi data, yaitu menyaring dan menyeleksi data sesuai fokus penelitian. Yang kedua penyajian data, menampilkan hasil dalam bentuk deskripsi, naratif, dan tabel analisis. Yang ketiga itu dan terakhir penarikan kesimpulan, menilai kesesuaian antara teori keadilan Islam dan praktik musyawarah yang terjadi di lapangan. Jadi itulah tadi hasil presentasi saya yang singkat. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sadda mapak bati ada mapak bati gau idina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.